Kok roti tuh bisa ngembang kayak gini ya? Pakai ragi sih biar bisa ngembang. Ragi itu apa deh? Ragi itu kan dia kan fungi. Bentuknya itu ukurannya itu dia tuh mikroskopis. Terus dia itu ada reproduksi seksual sama aseksual. Kalau reproduksi aseksual itu biasanya tuh dianya itu tunas atau bading kan sama pembelahan atau fission. Kalau seksualnya itu dia tuh pakai spora seksual. Tapi gue masih nggak tahu dia ragi itu bentuknya gimana, kayak gimana sih, kamu bisa jelasin nggak? Aku masih nggak kebayang gitu loh. Nah, ragi itu bentuknya itu ada beberapa macam. Yang pertama itu bulat, yang kedua itu oval, yang ketiga itu silinder, keempat itu oginal. Ada juga yang triangular kayak segitiga, ada juga yang kayak botol. Terus ada juga yang lebih kuat kayak dua alpukat tuh, sama ada pseudomycelium yang pokoknya abang-abang gitu. Tuh. Nah, terus apa namanya? Kamen itu ada beberapa ciri. Yang pertama itu ukurannya itu kan mikroskopis. Panjangnya itu antara 5 sampai 20 nanometer. Terus lebarnya sendiri itu 1 sampai 10 mikrometer. Nah, kamen sendiri itu juga nggak punya hifa, tapi punya itu hifa palsu. Jadi juga tidak berlendir. Terus warnanya sendiri itu ada warna putih susu sama putih berkuningan. Kalau hamil yang buat roti ini tuh apa sih namanya? Kalau buat roti tuh apa namanya? Saccharomyces cerevisiae. Tapi adanya hamil itu doang ya? Enggak dong, jenis hamil itu ada yang lain. Ada Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans, sama Candida glabrata, terus ada Pichia pastoris dan lain-lainnya. Terus fungi juga punya faktor-faktor. Yang pertama tuh fungi yang mempengaruhi pertumbuhannya itu yang pertama ada nutrisi. Nah, nutrisi ini berperan sebagai sumber utama karbon. Yang kedua itu ada suhu optimal. Suhu optimal itu di 25 sampai 37 derajat Celcius. Nah, yang ketiga itu ada pH lingkungan. Itu tuh di antara 4,5 sampai 5. Gitu. Jadi kan dalam kamu tuh dia tuh bisa reproduksi seksual ya? Itu prosesnya gimana deh? Tapi kan aku kurang paham, mungkin aku nggak tahu. Oh, Beva. Yaudah aku kerja dulu ya. Kasih rotinya. Oh? Fah, tadi kan aku habis ngobrol ya sama Radit. Terus katanya kamu tahu proses reproduksi yang hamil itu gimana? Oh iya, nah reproduksi hamil itu ya kalau umumnya itu ada secara aseksual dan seksual. Nah kalau aseksual itu dia itu dari sel vegetatif atau sel haploid, kayak dalam satu tunas dia ada 2 inti tuh. Nah baru dia dibelah, intinya itu dibelah jadi satu-satu, jadilah bentuk tunas baru dengan inti masing-masing satu. Itu secara aseksual, atau biasa itu disebut dengan pertunasan atau pembelahan biner atau pembelahan inti tadi tuh. Nah yang kedua itu ada secara reproduksi secara seksual. Nah dari 2 tunas yang terbentuk dari pembelahan biner tadi tuh, dia tuh digabungin lagi tuh jadi satu. Digabungin lagi satu, dia disebut dengan sel diploid atau zigot. Itu masih dalam 2 inti. Jadi ya itu digabungin ada 2 inti. Nah baru 2 inti itu melebur, yang biasa disebut dengan peleburan nukleus. Jadi 2 inti tadi jadi satu dalam garis kayak tunas satu gitu panjang, tapi satu doang tuh. Jadi itu yang disebut dengan peleburan nukleus. Nah, dari habis peleburan nukleus itu kalau nggak salah nih ada yang namanya pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis itu intinya satu itu dibelah tuh jadi 8, dibagi jadi 8 dalam satu tunas gitu. Nah, baru ada setelah itu ada 8 inti itu dibentuk menjadi askospora. Oh gitu. Askospora tuh kayak intinya itu yang satu-satu tadi itu udah yang jadi satu tunas tuh, dia melepas. Oh gitu. Jadi untuk membentuk inti yang baru itu untuk membentuk tunas yang baru di lingkungan yang baru begitu. Tapi kamu tahu nggak metabolisme kamen kayak apa? Gimana
gimana emang metabolisme hamir? Nah, metabolisme hamir itu dibagi menjadi dua, secara anaerobik dan aerobik. Itu bedanya apa di anaerobik sama aerobik? Nah, bedanya sendiri kalau anaerobik itu metabolisme hamir tanpa memerlukan oksigen. Sedangkan kalau aerobik itu proses metabolisme hamir dengan oksigen, di mana proses anaerobik ini disebut dengan proses fermentasi. Terus prosesnya gimana? Nah, untuk proses fermentasi sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu proses glikolisis, yakni glukosa diubah menjadi asam pirufat. Nah, di proses ini juga menghasilkan sejumlah energi, yakni berupa 2 ATP. Untuk reaksinya sendiri seperti ini. Nah, untuk yang kedua yaitu proses dekarboksilasi asam pirufat, di mana asam pirufat diubah menjadi asetildehida dengan pelepasan karbon dioksida. Nah, setelah itu lanjut nih proses ketiga, yakni reduksi asetildehida, di mana asetildehida direduksi menjadi etanol menggunakan NADH yang dihasilkan dari proses glikolisis tadi. Nah, reaksi fermentasi ini menghasilkan etanol dan karbon dioksida serta menghasilkan 2 ATP. Untuk reaksi keseluruhannya seperti ini. Terus kalau yang aerobik itu gimana? Nah, untuk yang aerobik sendiri sama, ada 3 tahap, namun yang membedakan pada tahap kedua dan ketiga. Untuk tahap pertamanya yaitu sama proses glikolisis, di mana glukosa dipecah atau diubah menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, proses ini menghasilkan 2 ATP. Untuk reaksinya seperti ini. Nah, lanjut nih yang berbeda dari proses fermentasi tadi, yakni proses siklus Krebs. Nah, di mana dalam siklus Krebs ini kan memerlukan oksigen. Nah, oksigen ini digunakan untuk mengubah asam pirufat menjadi asetil-CoA, yang kemudian asetil-CoA ini dioksidasi menjadi karbon dioksida dan menghasilkan NADH dan FADH2 sebagai pembawa elektron. Nah, lanjut ke proses terakhir nih, proses ketiga, yakni rantai transport elektron, di mana NADH dan FADH2 melepaskan elektron ke rantai transport elektron di membran mitokondria. Nah, energi dari aliran elektron digunakan untuk memompa ion H+ dan menghasilkan ATP melalui fosforilasi oksidatif. Nah, reaksi aerobik ini menghasilkan air dan karbon dioksida serta menghasilkan sejumlah besar energi sebesar 36-38 ATP, dan untuk reaksi keseluruhannya seperti ini. Gitu. Ternyata gitu ya proses metabolisme dan reproduksinya hamir. Tapi hamir itu cuma bisa buat roti atau bisa buat yang lain ya? Enggak loh, hamir nggak cuma buat roti aja guys. Perannya banyak banget di berbagai bidang. Di bidang pangan, selain buat roti, hamir juga digunakan untuk fermentasi alkohol dan fermentasi keju. Di bidang penelitian, hamir digunakan untuk penelitian kanker dan genetika biologi molekuler. Di bidang industri, hamir digunakan sebagai bioetanol, pengelolaan limbah, dan produksi enzim. Nah, selain dampak positif tadi, hamir juga bisa membawa dampak negatif. Ada Candida albicans, yaitu hamir yang bisa menyebabkan sariawan, infeksi saluran kemih, dan infeksi sistemik. Lalu ada Cryptococcus pneumorans, hamir yang bisa menyebabkan meningitis kriptokokal pada pasien dengan HIV atau AIDS. Lalu ada beberapa hamir juga yang bisa menyebabkan pembusukan pada makanan dan minuman seperti Zygosaccharomeres. Hamir juga bisa menyebabkan kontaminasi pada fermentasi industri yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas dan hasil produksi.